Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vicky Fauziah NIM 2017-53025 akan menyampaikan sedikit paparan materi mengenai e-procurement. Untuk definisi dari e-procurement sendiri adalah proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik. Kemudian tujuan dari e-procurement sendiri yang pertama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi karena aplikasi atau sistem ini bisa diakses oleh banyak orang, maka masyarakat tentunya butuh yang namanya transparansi dari data-data tersebut. Kemudian ada meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Jadi yang ketiga ada memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Jadi dengan adanya sistem atau teknologi informasi diharapkan proses pengadaan barang dari pemerintah ini dapat lebih efisien. Kemudian selanjutnya ada mendukung proses monitoring dan audit untuk penilaian dan evaluasi. Kemudian yang terakhir ada memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time atau sesuai dengan waktu saat itu. Selanjutnya ada manfaat e-procurement. Yang pertama ada untuk perusahaan itu sendiri. Antara lain ada mendapatkan penawaran yang lebih banyak, kemudian mempermudah proses administrasi. Yang ketiga ada mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Selanjutnya dari sisi penyedia atau vendor, yang pertama menciptakan persaingan usaha yang sehat, yang kedua memperluas peluang usaha, kemudian yang ketiga membuka kesempatan pelaku usaha untuk dapat mengikuti lelang, dan yang keempat mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang karena dia berbasis web atau internet, jadi dia tidak memerlukan tatap muka seperti itu. Kemudian manfaatnya untuk masyarakat yaitu memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan barang dari pemerintah seperti itu. Selanjutnya ada konsep penerapan dari e-procurement sendiri. Jadi setelah dilakukan atau diterapkan proses sistem ini yang tadinya ada pakai kertas atau hard copy, kita sekarang jadi paperless atau mengurangi kertas. Selain dianggap efektif juga efisiensi dari sumber daya. Kemudian yang dulunya diperlukan tatap muka antar pihak sekarang menjadi online. Online ini juga kaitannya dengan efektivitas dan juga meningkatkan mengurangi potensi arisan yang hilang dan penawaran kompetitif. Kemudian ada dokumen lelang yang terbatas atau tertutup sekarang menjadi transparan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat atau publik. Itu kaitannya dengan akuntabilitas publik. Kemudian yang terakhir ada pemberlakuan SKK dan SKP. Itu kaitannya dengan perbatasan atau pembatasan perolehan pekerjaan atas dasar kemampuan teknis dan juga keuangan. Hal itu juga berkaitan dengan potensi proyek alami kemacetan yang menurun. Jadi proyek-proyek itu nanti kalau ada kendala atau kemacetan itu lebih sedikit seperti itu. Kemudian selanjutnya indikator keberhasilan e-procurement. Yang pertama, indikator keberhasilan sasaran itu untuk jumlah kasus KKN. Jadi masyarakat juga dapat mengetahui kasus-kasus KKN pada proses pengadaan barang atau jasa. Untuk barang atau jasa yang kecil, yang pertama ada efisiensi anggaran yang tinggi, kemudian ada efisiensi waktu, jadi lebih cepat dan tepat waktu. Kemudian ada efisiensi SDM, jadi lebih memerlukan sumber daya manusia atau tenaga yang lebih rendah. Untuk jumlah penyedia barang dan jasa berpartisipasi di pengadaan itu untuk yang besar. Kemudian jumlah penyedia barang atau jasa dari luar daerah. Kemudian di jumlah temuan BPK pada proses pengadaan barang atau jasa itu menjadi kecil
Kemudian adanya media informasi atas proses pengadaan yang ada akses publik. Jadi ada media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat yang efektif. Jadi tepat waktu, kemudian transparan atau bisa diakses oleh banyak orang, dan juga memerlukan efisiensi waktu dan juga anggaran. Selanjutnya konsep penerapan e-procurement. Yang pertama dari sisi panitia pengadaan itu di sini ada server, ada firewall, kemudian ada sistem itu sendiri, ada staff dan juga admin itu untuk sekretariat layanan e-procurement sendiri. Di sini ada panitia pengadaan, dia bagian menetapkan jadwal, kemudian ada mengevaluasi dari penawaran-penawaran seperti itu. Kemudian dia juga menyusun OE dan juga dokumen untuk lelang barang. Kemudian juga ada penyedia atau vendor dari barang atau jasa. Mereka akan memberikan nilai penawaran. Jadi mereka menawarkan nilai barang sekian seperti itu. Tetapi mereka juga harus mempelajari dokumen lelang, kemudian memilih paket pekerjaan dan juga menghitung penawaran-penawarannya. Untuk procurement dia nantinya ada pengumuman, kemudian ada alasan gugur dalam lelang itu dia kelihatan, kemudian ada dokumen-dokumennya lelang dan juga pengaduan barang dan lain-lain sebagainya. Untuk kendala umum dari e-procurement sendiri, yang pertama sulit mengubah budaya kerja dari manual ke elektronik karena sudah dari dulunya itu manual, kalau langsung diubah jadi elektronik itu kadang susah seperti itu. Yang kedua, sulit membiasakan diri bekerja berdasarkan standar operasional dan prosedur atau SOP yang ketat berdasarkan keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 dan juga Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2010. Yang ketiga, kecurigaan dan takut akan kehilangan tambahan pendapatan dari model atau mekanisme kerja yang lama. Untuk hal ini internal dan eksternalnya sama. Kemudian terakhir ada penyakit KKN, itu yang sudah berjalan sistemik. Untuk dampak positif dari penerapan e-procurement ini, yang pertama terjadinya efisiensi. Efisiensinya itu terhadap biaya proses dia sampai 80% karena kertas kerjanya terkurangi. Kemudian kedua, efisiensi terhadap penawarannya antara 20 sampai 25%. Kemudian ada terkurangnya waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang atau jasa, sehingga paket-paket proyek berjalan relatif lebih tepat waktu, atau proyek lanjutan dan luncurannya itu menurun. Kemudian layanan publik juga lebih terjaga karena sudah dipantau dan dimonitor oleh sistem. Kemudian panitia pengadaan dapat melakukan evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran dengan cepat dan akurat, sehingga terwujudnya respon yang cepat terhadap pelayanan dan pertanyaan serta klarifikasi selama proses lelang tersebut. Untuk dampak positif yang lain itu ada yang lain seperti berkurangnya kebutuhan personil yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan maupun pendistribusian barang. Kemudian terciptanya rantai audit dalam rangka transparansi dan menilai integritas pihak-pihak yang terkait. Kemudian terwujudnya media bagi masyarakat untuk mengawasi pekerjaan, dan juga tidak ada temuan BPK yang berasal dari proses pengadaan barang atau jasa. Untuk arah pengembangan e-procurement di daerah-daerah, itu yang pertama ada e-sourcing sebagai katalog elektronik, kemudian untuk sebagai rujukan standar teknis barang atau jasa bagi para user, dan menjadi salah satu sumber harga pasar untuk OE karena dia dikembangkan dengan supply chain management atau SCM. Yang kedua ada M-procurement, itu sebagai pemenuhan lifestyle bagi para user yang mempunyai mobilitas yang sangat tinggi. Kemudian ada help desk application dan standar implementasi sebagai panduan bagi instansi pemerintah atau BUMN maupun BUMD.
Kemudian juga ada software IKP atau infrastruktur kunci publik dan pembentukan lembaga CA sejalan dengan implementasi UU ITE atau informasi dan transaksi elektronik yang memadai penggunaan tanda tangan elektronik. Sekarang ke prospek pengembangan dari e-procurement sendiri. Yang pertama di sini ada data warehouse. Jadi ada e-planningnya, merencanakan, kemudian setelah direncanakan itu nanti ada e-budgeting. Jadi untuk mengatur budget. Kemudian ada e-project. Baru kemudian dari e-project dan juga sumber e-sourcing itu tadi ada e-procurement. Kemudian dia setelah dari sistem itu kita ada e-delivery. E-delivery itu berkaitan dengan e-payment dan juga sistem keuangan daerah. Kemudian setelah delivery kita ada e-controlling dan juga e-performance. Nah itu nanti e-performance itu sendiri dia kembali lagi kepada e-budgeting. Jadi dia diatur seperti itu. Muter-muter itu untuk infrastruktur dan kunci publik. Kemudian untuk pengguna e-procurement sendiri, ini ada grafik dari tahun 2010 dan 2011. Itu bisa dilihat yang paling tinggi itu pekerjaan umum seperti itu. Kemudian disusul dengan tata kota. Itu untuk informasi sedikit. Kemudian ada layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. LPSE adalah suatu unit layanan yang sekaligus sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan fungsi utama menyediakan layanan pengadaan secara elektronik. LPSE ini sendiri wajib dibentuk oleh provinsi atau kabupaten atau kota untuk memfasilitasi WLP atau pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Kemudian untuk badan yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan LPSE terdekat dalam melaksanakan pengadaan barang secara elektronik. LPSE itu sendiri berfungsi sebagai pengelola sistem pengadaan secara elektronik, kemudian ada menyediakan pelatihan kepada panitia penyedia barang atau jasa, kemudian menyediakan sarana akses internet bagi panitia penyedia barang dan jasa, menyediakan bantuan teknis untuk pengoperasian sistem pengadaan barang, dan juga melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap panitianya. Ini untuk pembentukan LPSE-nya. Jadi dia dari provinsi atau kabupaten atau kota. Dia dan juga pimpinan daerah itu membentuk suatu layanan pengadaan secara elektronik yang memfasilitasi pejabat-pejabat penyedia barang atau jasa. Nah, itu dilawat aja. Kemudian ada e-tendering. E-tendering ini merupakan tata cara pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan SPSE tadi atau sistem pengadaan secara elektronik melalui unit LPSE yang dimulai dari pengumuman lelang sampai penentuan atau pengumuman penetapan pemenangnya. E-tendering ini ada ketentuan-ketentuannya, bisa dilihat, bisa dilihat sendiri. Jadi untuk sistem e-tendering itu sendiri juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti harus mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan juga integrasi, kemudian juga mengacu pada standar proses pengadaan barang dan tentunya tidak terikat pada lisensi tertentu. Jadi e-tendering ini dari internet dia bisa diakses oleh panitia, kemudian terminal penyedia atau vendor-vendor tersebut yang nantinya akan disimpan di dalam server e-procurement. Untuk e-purchasing ini, e-purchasing merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau e-katalog. Dan
Tujuannya itu sendiri, proses pemilihan barang atau jasa itu dapat dilakukan secara langsung melalui sistem katalog elektronik, sehingga memungkinkan semua pejabat pengadaan dapat memilih barang atau jasa pada pilihan yang terbaik. Ini untuk ketentuan umumnya. Ini untuk prototipenya, ada e-katalog, dia dapat diakses oleh administrator dan juga panitia jadi penyedia barang tersebut. Untuk alur proses bisnis e-purchasing ini, yang pertama ada pre-katalog, kemudian ada framework kontrak, yang ketiga ada e-katalog itu sendiri, dan juga baru e-purchasing, itu alur prosesnya. Nah, itu aja, ini nggak usah ya. Cukup itu dulu penjelasan mengenai e-procurement tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.